Ya pemirsa, wacana penghapusan minyak goreng curah ini menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang memberikan dukungan, di mana masyarakat menilai minyak goreng curah ini memang tidak layak konsumsi. Oleh sebab itu, masyarakat juga meminta kepada pemerintah menekan harga minyak goreng kemasan agar tidak terlalu mahal dan terjangkau semua lapisan masyarakat. Di satu sisi setuju, karena supaya kita mengetahui kapasitas kebersihannya ya Mbak ya. Karena juga belum ada ketentuan yang mengatur bahwa kan kalau kita beli plastik tuh, di plastik itu nggak ada tanda ini bersih apa enggak. Karena ketika saya beli kemarin di pasar juga itu kotor banget. Jadi kita nggak tahu sebenarnya ini campurannya apa atau apa. Jadi menurut saya sih nggak masalah ya. Mungkin kalau kelangkaan enggak ya. Soalnya kan pasti ketika curah dihapus berarti harganya sama semua. Nah, saya rasa sih enggak akan ada kelangkaan lagi mungkin ya kalau menurut saya. Kalau kenaikan harga mungkin karena permintaan semakin banyak dengan yang sama. Kan ceritanya mau dihapus nih. Enggak ya, kayaknya sama aja. Dia pasti akan flat kalau menurut saya. Harapannya kalau saya pribadi ya harganya jangan seperti sekarang lah 54, kalau bisa turun lagi. Kalau minyak goreng kemasan di apa kok curah ya, curah dihapus itu saya rasa sih bagus ya, boleh. Karena itu sekarang untuk minyak curah itu nggak layak untuk digunakan untuk ibu-ibu kayak ibu rumah tangga gitu ya. Kalau dilihat itu kayak kurang higienis ya. Lebih baik sih ya untuk minyak goreng yang layak itu yang kemasan aja sih Mbak. Ya kalau untuk minyak goreng kemasan ya kalau namanya ibu rumah tangga berharapnya sih harganya jangan terlalu tinggi ya Mbak, kayak sebelumnya aja gitu loh, lebih enak. Jadi untuk ibu rumah tangga lebih nyaman untuk pakai. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ya Pak Yeka, kalau kita lihat memang ada sebagian masyarakat yang setuju dan tidak setuju begitu. Kalau Ya, Ombudsman sendiri mungkin memberikan rekomendasi seperti apa ini menyikapi kondisi yang ada. ya, yang jelas kan minyak goreng itu kebutuhan pokok dan masyarakat dan harus bisa daya belinya itu harus bisa diakses oleh berbagai golongan masyarakat. Nah, jangan lupa 60% masyarakat kita itu masih membeli kepada minyak goreng curah. Oke, Nah, kalau minyak goreng curah ini dirubah menjadi minyak goreng kemasan, artinya ada pelayanan yang meningkat dari pemerintah. Tapi di satu sisi, jangan sampai peningkatan pelayanan ini disertai dengan peningkatan harga yang itu misalnya saja memberatkan konsumen. Sehingga terhadap rencana ini memang harus dilakukan secara bertahap dan harus berhati-hati. Terkait dengan policy, berbagai macam policy yang diambil oleh pemerintah selama ini dalam menstabilkan minyak goreng, saat ini memang Ombudsman sedang melakukan investigasi, sedang melakukan pemeriksaan, dan di dalam tahap-tahap akhir, mudah-mudahan kami dalam waktu dekat bisa menyampaikan kepada pemerintah oke. terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menstabilkan ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, memang mungkin di pikiran saya pun termasuk apabila minyak goreng curah kemudian diberi kemasan sederhana akan lebih higienis. Tapi masalahnya bagaimana dengan isinya begitu? Apakah benar-benar minyak goreng curah yang samakah dengan yang sebelumnya? Atau tadi Pak Yeka ada proses produksi yang membuat lebih baik lagi daripada kondisi minyak goreng curah Ya, sebelumnya? ya, nanti kan nanti tentunya ada ketika dikemas, ada undang-undang terkait ya pelabelan yang harus dipenuhi. Oke, Misalnya di situ harus menyampaikan bahwa ini harus memenuhi standar SNI yang mana. Nah, terus komposisinya harus disampaikan, oke. expire date-nya juga harus jelas, siapa yang memproduksi, siapa yang mendistribusikan juga jelas. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kemasan sederhana itu tanpa atribut produk yang tadi saya jelaskan tadi, karena tanpa Hmm. atribut produk seperti tadi, expire date-nya tidak dijelaskan, oh ini makin macam-macam. Oleh Oh. karena itu, traceability system harus dibangun, dan pada intinya disitulah kata kuncinya tadi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam hal ini harus bisa mampu mengawasi peredaran minyak goreng kemasan nanti berikutnya. Nah, tinggal nanti persoalannya, Ya. apakah nanti minyak goreng yang sudah dikemas tadi itu harganya terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi titik krusialnya, karena menarik ini, eh, minyak goreng ini ada double subsidi di periode lalu ya, Hmm. artinya
sebelum sebelum memasuki Juni, Maret, April, Mei ini ada subsidi sebesar Rp300.000, tapi di satu sisi juga produsennya juga diberikan insentif dan ini totalnya itu menghabiskan dana mungkin bisa mencapai sekitar 16 triliun rupiah. Nah, beras pun yang itu menjadi kebutuhan pokok tidak begini-begini amat. Nah, saya melihat sebetulnya persoalannya itu mestinya jelas, clear dalam pendefinisian dan sebetulnya solusinya pun kita memiliki instrumen yang bisa lebih efektif dan efisien tanpa harus membuat drama-drama yang hingar-bingar seperti ini. Nah, cuma entah kenapa yang dipilih oleh pemerintah justru hal yang membuat ribet bagi semua pihak. Instrumen apa yang menurut Anda tepat tadi? Ya, contohnya sederhana sekali. Kalau problem kemahalan itu, kan ini harga mahal misalnya. Ya. Pemerintah ingin menyediakan barang murah. Ya, tentunya pemerintah harus membeli barang itu, lalu menjual murah kepada masyarakat. Pemerintah kan punya instrumen seperti itu, punya BUMN. Mengapa tidak dimanfaatkan gitu kan? Nah, kalau BUMN ini yang bekerja, semua pihak akan memperhatikan BUMN, tidak akan saling menyalahkan menterinya, tidak akan menyalahkan DPR-nya, dan lain sebagainya. Karena semua sudah ada dan BUMN sudah bisa ditugaskan untuk seperti itu. Oke, penggunaan mekanisme digitalisasi, begitu aplikasi yang digunakan untuk pendistribusian minyak goreng kan sudah digunakan, menerapkan dari aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian seperti Simirah misalnya begitu, Pak Yeka. Ya, jadi memang itu sisi lain ya, bagaimana melakukan monitoring. Tetapi jangan lupa bahwa penggunaan informasi teknologi ini masih rawan juga terhadap pemalsuan data. Oleh karena itu, kami dalam proses pemeriksaan untuk melihat bagaimana data itu adalah rapi, data itu betul-betul jujur dan transparan. Ya, kami saat ini sedang meminta menelusuri misalnya kode IVI-nya, sehingga ketika ada yang memperbaiki data tersebut bisa terkoreksi. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Kalaupun itu tetap kita gunakan, mau sampai level mana pemantauan itu dilakukan, gitu kan? Nah, apakah semuanya sudah terkoneksi dengan sistem itu? Nah, persoalannya, misalnya begini, ada misalnya katakanlah 50.000 pelaku pasar yang sebelum di tahun 2021 itu mendistribusikan minyak goreng curah ini misalnya ya. Nah, pertanyaan sederhana, apakah yang 50.000 waktu itu sekarang tuh daftar semua enggak? Nah, jangan-jangan yang daftar itu bukan yang 50.000, sebagian yang 50.000 ada, tetapi sebagian pemain baru. Nah, ini yang seringkali menjadi permasalahan yang tidak diantisipasi. Itu gitu yang kan? mungkin nanti sulit diawasi itu yang begitu sulit ya. dilakukan itu gitu kan. Bagaimana mentransform itu dan seperti halnya mentransformasikan seperti itu kan butuh waktu. Oleh karena itu, hati-hati dalam menerapkan janji ke masyarakat. Misalnya minggu ini minyak goreng akan turun. Sebulan lagi. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena di satu sisi itu boleh bisa begitu, tetapi satu sisi pelaku pasar dipegang semua enggak gitu kan? Belum tentu pemerintah memegang pelaku pasar semua. Nampaknya masih ada pekerjaan rumah ini yang harus segera dituntaskan juga oleh pemerintah. Mungkin Ombudsman juga bisa memberikan masukan-masukan yang konkret begitu ya. Baik, Pak Yeka, ini sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas sharing dan informasi yang Anda sampaikan kepada pemirsa IDX. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Yeka. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.